Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Sebelum kita melanjutkan pertemuan kita pada pagi hari ini, Pak mengajak kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Dan izinkanlah Pak berdoa menurut agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan atas seluruh berkat yang Engkau berikan ke atas kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat melanjutkan pembelajaran kami. Kami mohon kepadamu, berilah kami terang Roh Kudus-Mu agar apa yang kami pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk masa depan anak-anak kami. Semua doa dan harapan ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anakku yang terkasih, materi kita hari ini yakni pencak silat. Apakah kalian pernah dengar dengan olahraga pencak silat? Apakah kalian juga tahu dari negara mana asal pencak silat? Olahraga pencak silat merupakan warisan nenek moyang, warisan asli nenek moyang masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, patutlah kita berbangga karena olahraga pencak silat merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan secara singkat tentang olahraga pencak silat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan manfaat olahraga pencak silat. Kita lanjut ke materi inti. Sekilas tentang pencak silat. Menurut ahli sejarah, pencak silat pertama kali ditemukan di Riau pada zaman Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Kemudian menyebar ke Semenanjung Malaka pada Pulau Jawa. Lalu, pada abad ke-16, Kerajaan Majapahit memanfaatkan pencak silat sebagai ilmu perang untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Salah satu organisasi pencak silat di Indonesia adalah Putra Setia, didirikan sejak tahun 80-an oleh Al-Habib Haji Mukhtar Husfullah. Nama Putra Setia diusulkan oleh Daeng selaku pengurus IPSI. Putra setia bermakna yaitu 1. Setia kepada Allah dengan ibadah. Yang kedua, setia dan bakti kepada orang tua. Yang ketiga, setia kepada negara dan menjadi masyarakat yang baik. Kemudian masuk IPSI. IPSI adalah singkatan dari Ikatan Pencak Silat Indonesia dan diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1998. Oke anak-anak, itu sekilas tentang pencak silat. Kita lanjut ke teknik-teknik dalam pencak silat. Yang pertama, teknik dasar. Dalam teknik dasar pencak silat, yang pertama ada kuda-kuda, yang kedua sikap pasang, yang ketiga gerak langkah, dan yang keempat adalah jurus. Teknik dasar yang kedua, teknik serang. Yang pertama ada pukulan, yang kedua tendangan, yang ketiga tangkisan, dan yang keempat bantingan. Tingkatan dalam pencak silat. Pemula mempelajari semua tahap dasar.
Tingkatan yang kedua, menengah, difokuskan pada semua gerakan dasar, pemahaman, variasi, dan pada tingkatan ini bakat pesilat mulai terlihat. Tingkatan yang ketiga, pelatih. Pelatih adalah hasil dari kemampuan yang matang berdasarkan pengalamannya di tahap pemula dan menengah. Tingkatan yang keempat adalah pendekar. Pendekar adalah pesilat yang telah diakui oleh para sesepuh perguruan. Mereka akan mewarisi ilmu-ilmu rahasia tingkat tinggi. Oleh karena itu, mungkin anak-anak pernah dengar bahwa pendekar itu bisa terbang. Itu adalah ilmu-ilmu rahasia yang dimiliki oleh para pendekar. Ciri-ciri pencaksilat. 1. Mempergunakan seluruh bagian tubuh dan anggota badan sebagai alat penyerangan dan pembelaan diri. Yang kedua, dapat dilakukan dengan atau tanpa alat atau tanpa senjata. Yang ketiga, pencaksilat tidak memerlukan senjata tertentu, tetapi benda apapun dapat dijadikan sebagai senjata. Secara umum, pencaksilat bercirikan: yang pertama, sikapnya tenang, lemas, dan waspada. Yang kedua, tidak hanya mengandalkan kekuatan atau tenaga, tetapi menggunakan kelenturan, kelincahan, kecepatan, dan ketepatan. Yang ketiga, lebih memperhatikan posisi dan perubahan pemindahan berat badan. Yang keempat, memanfaatkan serangan yang dilakukan oleh lawan. Yang kelima, mengeluarkan tenaga seefisien mungkin atau dikenal dengan hemat tenaga. Manfaat dalam pencaksilat. Yang pertama, untuk kesehatan dan kebugaran. Yang kedua, membangkitkan rasa percaya diri. Yang ketiga, melatih ketahanan mental. Yang keempat, mengembangkan kewaspadaan diri yang tinggi. Yang kelima, membina sportivitas dan jiwa kesatria. Yang keenam, disiplin dan keuletan. Yang ketujuh, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Oke, anak-anak, itu tadi materi tentang pencaksilat, sekilas gambaran yang perlu Pak sampaikan. Mari kita sama-sama membuat kesimpulan untuk materi pada hari ini. Oke, anak-anakku yang terkasih, setelah kita mengikuti materi pembelajaran pencaksilat, kita dapat mengambil beberapa nilai baik dari olahraga ini, yakni yang pertama, yang patut kita banggai adalah pencaksilat merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu lestarikan olahraga ini. Yang kedua, pencaksilat mengajarkan kita untuk taat kepada Allah, menghormati orang tua, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengajarkan kepada kita untuk menjadi masyarakat yang baik. Yang ketiga, olahraga pencaksilat dinominasi oleh gerakan seni. Jadi olahraga pencaksilat ini banyak yang kelihatannya seperti menari, tapi gerakannya cukup menakutkan. Yang keempat, meningkatkan kesehatan, percaya diri, serta meningkatkan jiwa sportivitas dan kedisiplinan. Oke, anak-anakku yang terkasih, itu beberapa poin penting yang perlu kita ambil dari olahraga pencaksilat. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Hari ini Pak belum memberikan kalian tugas karena masih ada materi yang kedua yang berkaitan dengan gerakan dalam olahraga pencaksilat. Pak harap kalian bisa menonton video ini, kemudian jadikan video yang Pak kasih dari awal sampai hari ini sebagai pengganti modul untuk kalian.